Biarkan mentari bersinar pagi ini, malam memang seharusnya tenggelam. Oke, hari ini kita akan bahas buku nih. Bedah buku, Izinkan Istrimu Marah-Marah Padamu. Selamat datang kembali. Coba bayangin sejenak. Gimana kalau dua hadis yang selama ini ya sering banget jadi sumber perdebatan sengit soal perempuan? Yang satu soal kurang akal, satu lagi yang seolah nyerempet soal pukulan suami itu ya? Nah, itu dia. Gimana kalau ternyata pesan di baliknya itu sama sekali beda dari yang kita kira? Hari ini kita mau nyelam bareng ke materi yang Anda bagikan, kutipan dari buku Izinkan Istrimu untuk Marah-Marah Padamu. Oke. Misi kita kali ini cukup menantang sih. Kita mau coba bongkar tafsir ulang yang jujur aja berani banget terhadap dua teks ini. Sumber ini ngelihatnya bukan sebagai hukum kaku, Bukan sama sekali. tapi lebih kayak cermin. Cermin buat ngerti biologi, psikologi, bahkan ya kerapuhan batin kita sebagai manusia. Dan yang bikin ini menarik banget itu ya, pendekatannya itu, buku ini tuh nggak langsung nolak hadisnya, tapi juga sama sekali nggak nerima mentah-mentah. Jadi dia ngapain? Dia justru bertanya, gitu loh. Apa sih yang sebetulnya terjadi di balik kata-kata ini? Ada apa sama biologi hormon perempuan yang naik turun? Terus apa yang terjadi sama otak laki-laki waktu amarah itu ngambil alih sampai logikanya kayak lumpuh? Jadi ini bukan cuma tafsir, ini kayak upaya nyari hikmah justru dari bagian yang paling terasa sakit atau melukai. Oke. Mari kita langsung masuk ke yang pertama. Yang paling terkenal ini. Hadis yang bunyinya, aku belum pernah melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya, namun lebih mampu menguasai lelaki berakal selain kalian, wahai perempuan. Hadis yang kuat ya, Bukhari Muslim. Kuat banget. Dan harus diakuilah, kalau kita dengar kalimat itu sekarang, di zaman sekarang, reaksi pertama pasti, gimana ya? Tersinggung, kan? Rasanya tuh merendahkan banget. Wajar, sangat wajar reaksi itu. Di permukaan, frasa kurang akal itu kan kedengarannya kayak, ya penghinaan intelektual. Tapi, nah sumber yang kita bedah ini ngajak kita buat jeda dulu sebentar. Oke. Lihat dari kacamata yang beda banget, neuroscience dan biologi. Jadi gini, secara struktur, otak perempuan itu punya jembatan penghubung antar belahan otak kiri dan kanan. Corpus callosum ya tuh. Betul, namanya corpus callosum. Dan pada perempuan itu cenderung lebih tebal. Artinya apa? Praktisnya, aliran informasi antar dua belahan otak ini lebih lancar. Makanya, perempuan seringkali lebih jago multitasking, lebih peka baca emosi, intuisinya lebih tajam. Tunggu. Berarti secara biologis itu justru keunggulan dong. Terus di mana letak kekurangannya kalau gitu, menurut tafsir ini? Nah, di situ kuncinya. Keunggulan ini tuh datang sepaket. Sistem yang sama, yang sangat nyambung ke pusat emosi atau sistem limbik, itu juga sensitif banget sama fluktuasi hormon. Oh, siklus bulanan itu. Tepat, kita bicara soal itu. Kadar estrogen, progesteron itu kan nggak datar. Dia naik turun sepanjang bulan. Perubahan drastis ini secara langsung mempengaruhi kimia di otak. Paham. Jadi, waktu seorang perempuan kelihatan emosional banget, atau moodnya gampang berubah, atau logikanya kayak kalah sama perasaan, buku ini bilang itu bukan karena akalnya permanen lemah. Itu efek sementara dari badai biokimia di tubuhnya. Jadi, kurang akal di sini ditafsirkan bukan sebagai vonis, tapi pengamatan jujur atas kondisi temporer, kondisi yang sangat nyata dan biologis. Ini pengakuan kodrat, bukan diskriminasi. Sebentar, ini menarik banget. Tapi, apa nggak ada resiko ya tafsiran kayak gini malah jadi kayak biological determinism? Seolah-olah perempuan selamanya korban hormonnya, gitu. Gimana buku ini nyeimbanginnya? Wah, itu pertanyaan krusial banget. Dan buku ini udah ngantisipasi itu. Penekanannya bukan perempuan terjebak, tapi lingkungan harus paham. Oke. Bayangin deh, ada dua komputer, sistem operasinya beda. Satu Linux, satu Mac OS. Kita kan nggak bisa bilang Linux kurang dari Mac OS cuma karena cara kerjanya beda. Kita cuma perlu belajar cara kerjanya kan? Iya juga ya? Nah, tafsiran ini justru dorong laki-laki buat jadi pengguna yang cerdas, bukan ngejudge errornya, tapi diajak buat ngerti, oh ini bagian dari siklusnya. Yang dibutuhin sekarang mungkin bukan debat logika, tapi validasi emosi.
Jadi ini bukan soal kelemahan perempuan, tapi tantangan buat kecerdasan emosional laki-laki? Persis. Oke. Penjelasan dari sisi biologi ini masuk akal banget untuk bagian kurang akal. Itu ngasih perspektif baru. Tapi saya masih penasaran sama lanjutannya, yang seringkali terasa lebih berat. Kurang agama. Gimana buku ini ngebahas bagian itu? Nah, untuk bagian ini, buku itu ngerujuk ke pemahaman ulama klasik yang udah mapan. Kayak Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Mereka sepakat, kurang agama di sini itu murni soal dispensasi syariat. Artinya, ya ada periode haid dan nifas di mana perempuan nggak wajib sholat dan puasa. Ini kekurangan dari segi kuantitas ibadah formal. Oh, dari beban kewajibannya, ya bukan dari nilai spiritualnya. Tepat sekali. Kekurangan dalam taklif istilahnya. Sama sekali bukan soal kualitas iman atau kedudukannya di hadapan Tuhan. Jadi kayak atlet yang dikasih waktu istirahat lebih sama pelatihnya karena kondisi fisiknya. Bukan berarti dia atlet yang lebih jelek kan, justru pelatihnya paham kebutuhan tubuhnya. Analogi yang sempurna. Justru keringanan ini nunjukin kalau syariat Islam itu peka sama realitas biologis perempuan. Jadi alih-alih jadi teks diskriminatif, ini malah jadi bukti kasih sayang. Kalau gitu, waktu dua penafsiran ini digabung, narasi hadis ini jadi kebalik 180 derajat ya? Buku ini kayaknya bawa ini ke level yang lebih dalam lagi. Tepat sekali. Buku ini bilang kekurangan yang disebut di hadis ini bukan celaan. Sama sekali bukan. Sebaliknya, itu kayak pintu masuk. Sebuah ruang kosong yang sengaja diciptakan biar bisa diisi sama laki-laki. Diisi dengan apa? Bukan dominasi, tapi dengan kasih sayang, pemahaman, perlindungan. Ada kutipan bagus di situ. Jika laki-laki adalah logika yang tajam, perempuan adalah resonansi batin yang dalam. Dua-duanya dibutuhin buat ngerti kebenaran secara utuh. Jadi kesimpulan akhirnya, wow, hadis ini yang mungkin ratusan tahun dipakai buat superioritas laki-laki, dalam tafsir ini justru jadi alat buat nundukin ego laki-laki itu sendiri. Sebuah pengingat, kalau sosok yang kau anggap kurang ini justru punya kekuatan buat menguasai hatimu, ini undangan buat introspeksi, bukan buat sombong. Persis, undangan buat berhenti ngelihat pasangan sebagai objek dan mulai ngelihat dia sebagai subjek dengan dunianya sendiri yang perlu kita pahami. Baik, dari satu teks rumit kita pindah ke teks yang jujur aja ini mungkin jauh lebih sensitif lagi ya. Hadis kedua, jangan ditanya seorang laki-laki suami tentang alasannya memukul istrinya. Riwayat Abu Daud. Betul. Dan sebelum kita lanjut, ini penting banget dicatat. Sumber kita langsung garis bawahi kalau status hadis ini dhaif. Lemah. Tapi karena sering muncul di diskusi-diskusi, buku ini ngerasa perlu buat tetap ngebongkar. Betul, dan ini kan langsung munculin pertanyaan gede ya. Gimana kita harus ngertiin teks yang di permukaan, kayak ngasih cek kosong buat KDRT kan? Iya kan? Nah, sumber ini nggak menghindar. Dia nawarin beberapa lapisan pemahaman. Lapisan pertama, lagi-lagi neurobiologi. Buku ini argumennya keras banget. Kalau kekerasan fisik itu, apalagi yang impulsif ya, seringkali lahir bukan dari kuasa. Bukan dari kuasa. Terus dari apa? Justru dari kegagalan total meregulasi emosi. Maksudnya kegagalan seperti apa tuh? Waktu seorang pria ada di puncak amarah sampai tangannya bergerak buat mukul, kemungkinan besar otaknya lagi dalam kondisi amigdala hijack. Oh, otak reptilnya ngambil alih gitu ya kasarnya. Sederhananya gitu, sistem limbik, pusat emosi primitifnya lagi mendidih, ngambil alih kendali. Pada saat yang sama, korteks prefrontal, bagian otak buat logika, nalar, kontrol impuls, itu secara harfiah lagi offline, lumpuh. Wow. Ada satu kalimat di buku ini yang tajam banget. Pukulan bukan bahasa kekuatan, tapi jelitan dari otak yang sedang lumpuh. Yang memukul bukan dia, tapi amigdalanya yang terpicu saat cinta gagal menemukan kata-kata. Sebentar, ini implikasinya gede banget. Berarti pendekatan ini bisa dipakai buat banyak bentuk agresi lain dong ya? Bukan cuma KDRT. Ini kayak cara pandang baru buat lihat konflik secara umum. Tentu saja, lensa neurobiologi ini emang kuat banget buat memahami banyak konflik. Tapi kalau kita balik ke konteks hadis ini, pembacaannya jadi tragis banget. Hadis itu, dalam tafsir ini, bukan dibaca sebagai Tapi sebagai deskripsi menyedihkan dari kondisi seorang pria yang udah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ini potret kegagalan, bukan pembenaran. Oke, jadi secara biologis, pukulan itu tanda kegagalan. Tapi gimana kita mendamaikan itu dengan adanya teks hadis ini meskipun lemah? Kan Nabi Muhammad sendiri, kita tahu semua, gak pernah sekalipun mukul istrinya. Nah, pertanyaan itu ngebawa kita ke lapisan tafsir kedua.
kritik tersirat dari Nabi. Buku ini dengan cerdas ngontrasin hadis jangan ditanya ini dengan hadis lain yang sahih dan kuat banget. Yang mana tuh? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istri-istriku. Tirmizi ya? Betul. Di sini kan ada pertentangan langsung antara teks yang problematis dengan teladan hidup yang sempurna. Jadi tafsirannya gimana? Buku ini nawarin kemungkinan kalau hadis jangan ditanya itu bukan legalisasi, tapi sebuah sindiran. Sindiran? Maksudnya gimana? Coba bayangin konteks masyarakat Arab waktu itu. Sangat patriarkis. Kekerasan ke istri mungkin dianggap lumrah. Bisa jadi, waktu Nabi bilang jangan ditanya kenapa suami memukul istrinya, itu bukan karena beliau setuju. Tapi, Justru sebaliknya, itu cara beliau buat motret betapa absurd dan memalukannya realitas itu. Seolah-olah beliau bilang, lihatlah masyarakat kita. Perilaku ini saking normalnya, nggak ada yang berani nanya. Betapa rusaknya kondisi ini. oh, jadi dengan bilang jangan ditanya, beliau justru lagi nyentil kesadaran umatnya buat bertanya pada diri sendiri. Kenapa kita ngebiarin ini terjadi? Tepat. Jadi ini semacam tamparan balik ke budaya yang menormalisasi kekerasan. Sendi kepemimpinan yang subtil banget. Anda nangkepnya dengan sempurna. Dan ini ngebawa kita ke lapisan terakhir, yang paling dalam, renungan eksistensial. Kalau kita terima interpretasi ini, hadis itu fungsinya jadi kayak cermin gelap. Dia maksa kita, terutama laki-laki, buat natap ke dalam diri dan nanya pertanyaan yang nggak nyaman. Kenapa seorang lelaki bisa sampai ke titik dia mukul perempuan yang katanya dia cintai? Apa yang lagi mati di dalam dirinya? Ini penafsiran yang berat ya. Jadi jangan ditanya itu hampir kayak kalimat dokter pas sudah nggak ada harapan. Jawabannya terlalu sakit buat diungkapin. Berat banget. Buku ini bahkan ngutip pemikiran dari Kierkegaard. Kebenaran bukan hanya soal logika, tapi juga luka yang dihayati. Dari sudut pandang ini, hadis itu bukan lagi materi hukum, tapi bahan perenungan tentang luka batin. Wow. Kesimpulan buku ini, kalimat tak usah ditanya itu ada, mungkin karena jawabannya terlalu tragis untuk diucapkan. Itu pengakuan diam-diam atas jiwa yang udah begitu rusak. Jadi setelah kita bongkar semua ini, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Kalau kita rangkum, dua hadis yang sering dianggap paling misoginis ini, pas dibaca ulang dengan kacamata modern, dengan empati, ternyata bukan perintah buat ngerendahin atau mukul. Sama sekali bukan. Sebaliknya, keduanya malah jadi alat refleksi yang kuat banget, terutama buat laki-laki. Buat memahami pasangannya, dan yang mungkin lebih penting, buat memahami kerapuhan dan sisi gelap di dalam dirinya sendiri. Bener sekali. Yang paling fasih dari dua tafsir ini ya, gimana mereka ketemu di satu titik yang sama. Undangan tulus buat berempati. Di satu sisi, empati pada kompleksitas emosi perempuan yang dipengaruhi biologinya. Di sisi lain, empati pada kerapuhan diri laki-laki. Baik itu ego yang perlu ditundukkan maupun amarah yang ternyata lahir dari kelumpuhan batin. Keduanya sama-sama butuh ulas asih. Sebagai penutup, buku ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang personal banget buat Anda renungkan. Kalau suatu saat pasanganmu marah, dan amarahnya itu nyulut amarah di dalam dirimu sampai tanganmu gatal pengen bicara, buku ini ngajak Anda buat tanya dulu ke diri sendiri. Adakah kata-kata yang belum kau izinkan keluar dari hatimu? Ada rasa takut atau luka yang kau tutupi dengan marah? Mungkin saat Anda belajar mendengar jeritan di balik kemarahan pasanganmu dan juga jeritan di balik amarahmu sendiri, saat itulah Anda sedang dituntun oleh hikmah, bukan lagi dikendalikan oleh amigdala Anda.